Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Sedari Dini Eco Project, sebuah social enterprise yang berfokus pada isu lingkungan, akan mempresentasikan bisnis model navigator serta visi, misi, dan nilai dari social enterprise kami. Sebelumnya, perkenalkan kelima anggota kelompok kami, yaitu Vina, saya sendiri, Haifa, Syaira, Vanessa, dan Nanda. Latar belakang dari social enterprise ini didasari concern kami terhadap isu sampah yang semakin mengkhawatirkan. Hal tersebut membawa pengaruh besar terhadap pencemaran air, tanah, dan udara. Dari perjalanan memahami permasalahan ini, kami ingin berkontribusi dalam membangun kesadaran terkait sampah dan mengubah perilaku masyarakat, terutama anak-anak, untuk lebih ramah lingkungan. Oleh karena itu, kami terdorong untuk memberikan pemahaman serta menanamkan mindset kepada adik-adik dan teman-teman kami, terutama yang masih anak-anak, mengenai bagaimana cara untuk meminimalisasi. Kami akan memperkenalkan bagaimana gaya hidup atau pola hidup yang ramah lingkungan, mengategorikan, bagaimana mengategorikan sampah non-organik dan organik, mengolah bagaimana cara untuk mengolah sampah agar bisa didaur ulang dan digunakan kembali, dan membuang sampah dengan baik dan bijak. Kami menyadari betul, apabila mindset dan kebiasaan ini sudah tertanam sedari kecil, maka tidak akan mustahil kebiasaan-kebiasaan baik tersebut akan terbawa hingga dewasa kelak. Selanjutnya, mengapa social enterprise sedari dini ini perlu ada? Yang pertama adalah karena gentingnya permasalahan sampah yang ada di Indonesia. Kita tahu betul ya, kondisi sampah yang ada di Indonesia itu jumlahnya sudah sangat memprihatinkan. Bahkan ketika kita keluar rumah saja, kita tidak jarang untuk kemudian menemukan atau melihat sampah-sampah yang berserakan di sepanjang jalan. Hal tersebut juga diperkuat oleh data yang kami temukan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Mereka menuliskan bahwa pada tahun 2021, Indonesia menghasilkan 68,5 juta ton sampah, teman-teman. Sebegitu banyaknya sampah di Indonesia pada tahun 2021. Jika teman-teman belum terbayang seberapa banyaknya 68,5 juta ton sampah itu, mungkin bisa dianalogikan dengan bangunan Candi Borobudur, itu dikalikan 5 kali bangunan Candi Borobudur. Bayangkan teman-teman, satu Candi Borobudur saja sudah sebegitu besar dan megahnya, ini dikalikan 5. Tidak bisa terbayang lagi seberapa banyaknya, kan ya. Terus yang kedua adalah kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah. Yang ketiga, kebiasaan untuk mengelola sampah yang masih minim dan belum diterapkan oleh masyarakat secara berkelanjutan. Jadi dari data-data tersebut, dari data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang sudah saya paparkan tadi, itu salah satu penyumbang sampah terbesar atau terbanyak itu adalah sampah-sampah yang dari rumah tangga. Sampah rumah tangga seperti makanan, sayuran, dan itu semua tercampur menjadi satu dengan sampah-sampah non-organik seperti plastik dan lain-lain. Nah, dari hal-hal tersebut menjadikan kami semakin yakin bahwa kami akan menggerakkan social enterprise ini. Dari langkah kecil ini, kami harap bahwa kami dapat berkontribusi kepada Indonesia sebagai generasi muda yang tidak hanya diam saja begitu ya, tapi kami ingin sekali menjadikan Indonesia yang minim sampah, bahkan bisa bebas sampah begitu. Layanan sosial enterprise kami akan berfokus kepada 2 hal, yaitu mengedukasi dan membersamai. Mengedukasi di sini, kami akan mengedukasi masyarakat umum, khususnya kepada generasi Z, melalui media sosial.
seperti memposting poster, video, dan konten-konten menarik lainnya di akun media sosial kami, yaitu di @sedaridini.id. Nah, yang kedua, kami akan membersamai juga kepada anak-anak dengan menggalakkan secara langsung gitu mengenai pengolahan sampah, dan kami juga akan menggiatkan kepada mereka tentang pola hidup yang ramah lingkungan. Jadi di sini jelas kalau misalkan Sedari Dini akan melayani masyarakat umum dan anak-anak. Lalu bagaimana sih cara kerja dari Sedari Dini ini? Insya Allah, Sedari Dini akan mengedukasi, akan menggiatkan dan menanamkan juga pemahaman kepada anak-anak mengenai pentingnya pengelolaan sampah. Dan kegiatan ini tuh akan dilaksanakan secara online dan offline juga. Offline-nya itu nanti akan berupa kunjungan ke sekolah-sekolah dasar dan kita bertemu langsung kepada anak-anaknya. Dan online-nya kami akan memanfaatkan platform media sosial kami yang Instagram itu tadi semaksimal mungkin untuk mengedukasi ke masyarakat umum, seperti itu. Selanjutnya adalah visi atau cita-cita mau kemana kami membawa Sedari Dini ini. Sedari Dini ini hadir untuk menjadi social enterprise yang mampu menciptakan masyarakat, khususnya anak-anak, agar lebih bijak dalam mengelola sampah dengan pola hidup yang lebih ramah lingkungan. Lalu selanjutnya, misi kami adalah mengedukasi masyarakat secara berkelanjutan melalui platform media sosial, lalu melakukan proyek lapangan untuk mengedukasi mengenai urgensi dan pengelolaan sampah kepada anak-anak, dan yang ketiga, menjual produk-produk yang dapat menunjang pola hidup ramah lingkungan. Selanjutnya ada values atau nilai-nilai sosial enterprise kami. Terdapat 3 nilai, yaitu peduli, adaptif, dan ramah lingkungan. Peduli artinya kami terus membangun kepedulian terhadap isu lingkungan sebagai dasar dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Selanjutnya ada adaptif, kami beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi dan terus berinovasi dalam proses edukasi pada setiap layanan yang kami berikan. Yang terakhir ada ramah lingkungan, kami selalu berusaha menginternalisasi konsep ramah lingkungan sebagai pedoman dalam mengaplikasikannya kepada masyarakat. Maka dari itu, yuk bersama kami mengelola sampah dengan bijak dari diri sendiri sedari dini. Sekian presentasi mengenai bisnis model navigator serta vision mission value dari social enterprise Sedari Dini Eco Project. Terima kasih.